Tentukan HP dari 2 tangan kuadrat X dikurangin sekant X ditambah 1. Nah, di sini kalau kita lihat soalnya, ternyata ada perbedaan, ada tangan X sama sekant X. Tapi sebenarnya ada hubungannya. Kita lihat di sini ada rumus yang harus kita ingat ya. Ada 1 ditambah tangan kuadrat X itu sama dengan sekant kuadrat X. Nah, kalau tangan kuadrat X berarti dia sekant kuadrat X dikurangin 1 ya, karena satunya kita pindahkan ke ruas kanan jadi minus. Kalau gitu kita bisa ganti tangan kuadratnya. Jadi 2 buka kurung, tangan kuadratnya kita substitusikan sekant kuadrat X dikurangin 1 dikurangin sekant X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi semuanya dalam bentuk sekant ya. Nah, dibuka 2 sekant kuadrat X, ini kali ini. Terus 2 kali min 1 min 2 min sekant X ditambah 1 sama dengan 0. 2 sekant kuadrat X dikurangin sekant X min 2 ditambah 1 min 1 sama 0. Kita faktorkan menjadi 2 sekant X sama sekant X ya. Jadi diibaratkan sekant X itu sama dengan Y. Jadi kayak bentuknya 2Y kuadrat min Y min 1 sama 0. Kita cari biasa. Kayak gitu ya. Nah, berarti kita buat di sini min 1 dan plus 1 ya. Nah, kalau kita cek di sini, ini kali ini kan min 2 sekant X. Ini sama ini sekant X. Jadi min 2 sekant X ditambah sekant X cocok jadi min sekant X. Sama dengan 0. Nah, terus udah gitu kita buat 2 sekant X ditambah 1 sama 0. Dan yang satunya lagi sekant X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi 2 sekant X itu sama dengan min 1. Sekant X sama dengan min setengah. Cara mencari himpunan penyelesaian dari sekant X, sebenarnya kita sudah mempelajari cuma ada 3 garis besarnya, yaitu HP dari bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Tapi di sini sekant X. Tapi harus diingat juga sekant itu adalah kebalikan dari cos ya, sepercos gitu ya. Jadi sekant X itu sama dengan sepercos X. Berarti kalau kita ganti di sini, kalau sekant X itu sama dengan sepercos, berarti kita ganti ini sepercos X itu sama dengan min setengah. Nah, kalau gitu cos X-nya itu adalah, kita balik dong kan cos X per 1 berarti sama aja 2 per min 1 sama dengan min 2. Untuk mencari X-nya ini nggak mungkin ya, tidak mungkin, himpunan penyelesaiannya nggak ada. Di sini tidak mungkin ya, TM artinya tidak mungkin. Karena nilai minimum dari kosinus yaitu min 1, di sini nilainya min 2. Jadi tidak mungkin ada himpunan penyelesaiannya ya. Batas antara kosinus itu plus 1 dan min 1. Jadi nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Di sini melewati batas dari minimumnya. Berarti kita nggak bisa mengerjakan ini. Kita lanjut ke yang satunya lagi, yaitu sekant X itu sama dengan 1. Jadi sepercos X sama dengan 1 per 1 ya. 1 itu adalah 1 per 1. Berarti cos X itu sama dengan ya 1 ya. Nah, ini masih bisa. Jadi kita cari sesuai dengan aturan kosinus. Cos X itu sama dengan cosnya yang nilainya 1 adalah cos 0. Aturan untuk kosinus yang pertama, X sama dengan, sebenarnya rumus kosinus itu adalah cos alfa ya. Berarti X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360. Ini plus minus alfa, tapi kalau 0 kan nggak ada plus minusnya. Jadi kita hanya mengerjakan sekali aja, 0 ditambah K dikali 360. Nah, kalau misalkan kita coba K-nya itu sama dengan 0, berarti X-nya hasilnya sama dengan 0. Kalau K-nya hasilnya nilainya 1, berarti X-nya sama dengan 360. Jadi, himpunan penyelesaiannya cuma ada 0 dan 360 derajat di sini ya. 0 derajat dan 360 derajat.